Bumper cloud or swift. Bumper cloud or Where'd all the time go? Starting to fly. Halo semuanya, kembali lagi di Kungfu Undercover. Hal tabu di Kungfu kita bahas. Jadi hari ini aku di sini bersama Sifu Martin Kusuma dan kita mau sama-sama mereview atau kilas balik video-video atau konten-konten Kungfu Undercover yang ada di FYP kalian. Karena tujuan kita membangun channel ini kan untuk edukasi kungfu ya, terutama ya, bukan hanya Wing Chun. Jadi selama 1 tahun ini kita mau lihat feedback apa sih yang didapat dari masyarakat atau pecinta kungfu setelah lihat edukasi kita. Dan buat kedepannya biar kita bisa bikin konten lebih bagus. Itu kira-kira. Oke, jadi langsung aja kita reaction atau kita lihat tanggapan Sifu Martin Kusuma untuk video yang paling populer nomor 1 di sosial media. Ini dia. Tai Chi itu sebenarnya aslinya adalah kungfu. Perbedaan antara Tai Chi senam, Tai Chi buat pertandingan, ya kan, biasanya untuk entertainment ya itu, dan Tai Chi kungfu. Nah, oke Sifu. Jadi waktu itu kita sempat bikin konten tentang bela diri kungfu Tai Chi. Jadi kita sempat membahas bahwa Tai Chi itu bukan sekedar tarian ataupun senam, tapi Tai Chi itu juga merupakan kungfu. Ya. Dan ada satu segmen ini di mana Sifu membahas apakah Tai Chi itu bisa melawan MMA. Ya. Dan ternyata segmen itu tuh ini tuh populer banget di sosial media dan banyak sekali tanggapan-tanggapan dari netizen. Sedihnya ini gini loh Sifu. Seakan-akan tuh sentimen masyarakat tuh lumayan negatif ya. Jadi banyak yang bilang, oh Tai Chi mah cuma tarian, kungfu itu nggak kepake. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan Sifu atas pernyataan-pernyataan masyarakat yang ya memang sudah lumayan negatif gitu sentimennya? Sebenarnya nggak heran itu terjadi ya. Bukan cuma sama kungfu ya. Jadi gini, sama semua bela diri. Mau silat, mau karate, taekwondo, apapun boleh cari di media sosial. Ya kan, mereka melihatnya kungfu dan lain-lain semua bela diri itu lebih rendah terangnya atau nggak bisa apa-apa di lawan MMA. Itu benar. Kenapa? Pertama kan tadi saya bilang lagi hype, MMA itu lagi hype sekarang. Dulu yang terkenal kan mungkin di pertandingan kalau kita nonton TV kan tinju ya, benar nggak ya? Iya, Ya. dulu tinju. Sekarang sudah bergeser ke MMA. Mixed martial art itu orang berpikir tinju tuh udah kelasnya lebih rendah, makanya banyak yang sudah mulai terdegradasi kan pertandingan tinju kan. MMA di mana-mana memang dipromosiin dengan dana yang begitu besar, orang jadi FOMO-nya itu. Yang lain mungkin nggak akan dilihat, bukan cuma Tai Chi atau kungfu apapun, Wing Chun, nanti pasti masyarakat yang apalagi nggak tahu ya sudah terpengaruh karena lihat nonton di TV, di medsos MMA terus, dia pikir itu jelek ya, nggak bisa lawan MMA, itu pasti. Padahal mereka lupa sebenarnya gini, mereka itu bisa MMA itu karena belajar dua, mungkin karate, belajar kungfu, belajar Wing Chun, belajar jinjitsu dan macam-macam. Harus berbagai macam itu gabungan baru bisa ikut ke MMA kan sebenarnya kan, yang seperti dibahas di channel kemarin. Jadi kira-kira itu sih yang membuat kenapa orang menyinyirin atau pandang rendah. Padahal nggak semua kungfu atau Tai Chi asli itu mereka tahu, pertama. Terus kedua, nggak gampang belajarnya, sama aja belajar Tai Chi apapun sulit. Jadi apa benar Tai Chi itu cuma tarian atau kungfu itu tarian dan nggak guna di jalanan gitu sih? Nggak, itu kan buat yang nggak tahu tadi, balik lagi kan. Kalau cuma lihat di perform doang, yang entertain itu ada pertandingan yang perform itu memang nggak bisa. Atau yang Tai Chi senam kan. Padahal kita tahu yang sudah kita bahas sebelumnya, Tai Chi itu kan dari kungfu ya. Kungfu coba lihat, dia ada cara teknik bagaimana mukul, ya kan? Ada fajin kalau kita sebutnya ya, kalau di kungfu sebutnya fajin. Terus posisi kuda-kudanya, cara berdiri itu nggak gampang didorong juga, ya kan? Jadi mungkin sekarang yang seperti itu kan tergradasi sama yang tadi, orang lebih ke entertainment atau ke senam, dan nggak ada yang mau galakin juga sih.
Ya kan, pemerintah pun nggak ada yang mau galakin orang belajar Tai Chi yang berantem. Ya kan, karena yang kungfu ya. Karena pikirnya hanya buat berantem kan. Mendingan ngajarin orang sehat aja kan. Senam sehat itu lebih berguna. Ya ngapain ngajar orang berantem, ada banyak polisi kok. Kamu mukul orang juga kamu salah. Kan itu sebenarnya. Itulah yang gradasi, itulah yang bikin itu kungfu itu mulai tidak populer ya. Bukan kungfu aja sih. Rata-rata bela diri sudah sana. Oke, Sifu. Jadi tanggapannya bahwa memang MMA itu yang lagi populer lah ya, Ya. lagi hype. ngetop, lagi Ya. ngetop. Makanya semua bela diri yang lain itu mungkin kalah terkenal, Ya. kalah pamornya sama Betul. MMA ya. Nah, sekarang video kedua, Sifu, ini dia videonya. Seorang yang belajar Mopai itu berarti bisa punya tenaga dalam gitu, Sifu, kayak yang di film-film. Orang nyari Mopai juga karena BBC itu pengen sakti lah, pengen segala macam. Hanya orang berjodoh yang bisa belajar Mopai. Itu aja dulu. Nah, oke, Sifu, jadi di video ini kita sempat membahas kungfu tradisional, kungfu aliran Mopai. Dan kalau misalkan yang sebelumnya Tai Chi lawan MMA itu 90% negatif komentarnya. Ya. Kalau tentang Mopai ini sekitar 50-50, Sifu. Jadi kalau yang tidak pernah tahu atau tidak kenal Master John Chang itu pasti bilangnya fake. Bilangnya ini mah sulap, cuma bakar kertas doang, semua orang juga bisa gitu-gitu, Sifu. Ya. Tapi ada lagi sebagian orang yang memang sudah kenal sebelumnya atau sudah tahu tentang legenda Master John Chang ini yang bilang bahwa Master ini tuh real gitu loh. Aliran kungfu ini beneran ada dan itu bukan sulap atau bukan trik. Nah, Sifu gimana tanggapannya? Oke. Kalau mengenai Mopai bisa 50-50 itu wajar. Karena gini, kalau di dunia Qigong ya, dunia Tai Chi atau meditasi, mungkin rata-rata mereka sudah pernah lihat video Lao Tzu John Chang ya, atau kita sebut Master John Chang ya. Kenapa itu populer banget di YouTube? Mungkin di dunia ya, semua orang asing pun tahu itu kemampuannya hebat. Itu kalau buat yang satu sisi yang sudah belajar mungkin Tai Chi, Qigong, yang belajar lah kita bilang. Nah, yang sebelahnya yang 50%-nya itu mungkin yang baru tahu, orang nggak tahu apa itu Mopai, apa itu Neikung, apa itu Qigong. Ya mereka nggak tahu, mereka baru lihat Ini sih cuman bakar kertas doang. banyak pesulap merah juga bisa. Iya, bener nggak ya? Pesulap. Banyak yang bisa pesulap, tapi video itu diambil tahun 90 loh, tahun 90-an loh. Belum ada orang nyalain api pakai kertas waktu itu. Oke lah, kita sebut, kita bilang satu bagian itu kita nggak usah lihat, anggapnya oke lah kalian benar. Misalnya orang bilang yang 50% negatif itu benar ya, bakar kertas itu mungkin 90 itu udah bisa, oke. Tapi pertanyaan yang lain gini muncul, Master John Chang itu kan bukan melakukannya hanya di bakar kertas kan, ada sumpit ditusuk di meja seperti kayak gini ya kan, ada lagi pakai senapan angin ya, mimis itu kan tembak ke tangan. Dan banyak yang lain. Kenapa nggak dibahas yang itu? Karena memang orang kalau mau nyinyir ya begitu, itu biasa di dunia media sosial. Artinya apa? Orang yang tidak tahu ya oke lah, biarin aja, mau apa lagi. Toh dia nggak belajar juga kan, nggak dapat apa-apa. Nah, bagi yang belajar Qigong, Neikung, dia akan cari. Bener nggak? Coba di kita tadi lihat, banyak yang mau belajar, banyak sekali. Ya, dan memang kebetulan Mopai itu pusatnya kan di Indonesia ya. Cuma di Indonesia memang pusatnya, dan memang tertutup sekali. Jadi tanpa rekomendasi orang dalam tuh kamu nggak akan belajar. Ya balik lagi jodoh sih sebenarnya. Kalau memang jodoh ya belajar aja. Untuk 50% yang nggak tahu ini, apakah nanti Sifu akan bikin konten ke depannya yang membahas tentang Ya, boleh, lebih dalam boleh. ini? Tapi kalau menurut saya, kalau kita edukasi, mendingan kita edukasi ke yang 50% yang plus. Toh kalau mengubah mindset orang yang negatif sulit sekali. Mendingan kita edukasi buat nambah ilmu buat orang yang mau belajar. Iya kan? Mau belajar yang mungkin sedikit atau banyak bisa membangun apa ya, semangat orang belajar mungkin meditasi, Qigong atau Tai Chi gitu loh. Oke, jadi dinantikan nih ya konten berikutnya yang mungkin akan membahas tentang Qigong tadi ya, Sifu, Qigong, meditasi ataupun Neikung. Ya. Sekarang kita lanjut ke video terakhir ya, Sifu. Oke.
Nah, oke, Sifu. Jadi Ya. video yang terakhir ini sebenarnya diambilnya belum lama Baru ya, baru beberapa bulan yang lalu kita pergi ke Hong Kong dan China bersama induk organisasi Wing Chun Wing Chun Athletic Association, dan salah satu acara yang kita ikuti itu adalah ziarah ke makam Ip Man. Dan video ini tuh bisa FYP, Sifu. Tapi aku bingung FYP-nya tuh kenapa ya? Mungkin Sifu punya tanggapan? Orang melihat gini, di Wing Chun masih ya, orang masih kayak sembahyang kubur bersama-sama ya. Ya. Satu grup Wing Chun di dunia tuh ke makam Ip Man. Masih tradisional bahwa ada kepala babi lah, Iya. bakpao, macam-macam ya. Mungkin FYP karena makanannya Ya, kali yang bisa Sifu juga, ya. tapi gini, intinya orang lihat tradisi itu masih ada. Ya kan? Sedangkan kungfu lain mungkin kita sulit akan lihat itu. Banyak kan orang kalau udah ke kungfu tuh ya udah kungfunya aja. Iya. Nggak ada embel-embel tradisi sejarah tuh nggak mau tahu. Padahal kita tahu Wing Chun kan bela diri modern ya, ada ujian, ada pertandingan, ada sertifikasi lah intinya kan, sudah terdaftar di pemerintah gitu kan ya. Tapi tradisi itu masih ada. Kalau mungkin bela diri lain kan udah susah sekarang ya. Coba di sini boleh komen bela diri apa yang masih satu induk organisasi bareng-bareng. Induk organisasi ya, bukan cuma perguruan. Kok perguruan mah banyak. Kok perguruan banyak. Satu induk organisasi bisa kumpul seluruh dunia. Tuh banyak orang bulenya segala bisa masih acara seperti kayak gini. Tradisi itu dipertahankan. Nah, Oke, Sifu. Jadi sebenarnya selain 3 video ini, yang lain juga dapat banyak views ya, dan kita dapat banyak masukan juga dari penonton, dari subscriber. Dan untuk pesan-pesan terakhir, Sifu, apa ada yang mau diberikan? FYP tadi itu jadi satu motivasi buat kita ya sebenarnya ya. Untuk bikin video yang akan datang tuh lebih baik lagi sih. Demo, Sifu, lawan one on one gitu, apakah mungkin Ya ada? bisa aja nanti akan coba kita bikin videonya. Tapi itu tidak terlalu mengedukasi sekali sih sebenarnya. Kita edukasi itu kan sebenarnya ke ilmu ya, bukan kita ngajarin orang buat berantem. Kecuali pertandingan ya, itu kita akan boleh itu. Lain ya pertandingan, karena tujuan kungfu kan itu bela diri kan, bukan untuk ajak orang berantem sebenarnya. Kalau kamu belajar bela diri terus pertandingan gebukin orang, bully orang, berantem sama orang, itu kan gagal kamu sedang belajar kungfu. Itu kan sebenarnya. Ya baik lagi, kita sangat berterima kasih banyak atas tanggapannya, masukannya, dan tontonannya. Kita akan berusaha sih lebih baik ya bikinnya. Itu kira-kira. Oke guys, jadi sekian untuk episode hari ini. Jadi semua topik-topik yang sudah kita kontenin akan kita review lagi. Jadi thank you atas dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe dan tulis komen.